Ingat teman-teman, kenapa banyak karyawan yang bertahan? Kenapa karyawan bertahan? Karena mereka diberikan penghasilan yang konstan. Karena mereka hanya menjalankan arahan. Karena dia memang sudah terbiasa memiliki arahan. Paham? Perusahaan ini mau arahnya kemana aja, urusan dia, urusan bosnya. Urusan dia hanya satu, dia tidak boleh datang telat. Dan kalau bisa sebelum waktunya pulang, dia pulang. Kerjaan jadi atau nggak jadi, urusan belakangan, yang penting bulanan dia dapat. Kenapa orang karyawan bisa sampai 25 tahun, sampai 50 tahun? Karena fokusnya hanya di penghasilan bulanan. Dan dia tidak bisa mengupgrade dirinya. Apa yang dilakukan sama pengusaha? Pengusaha sangat berbeda dengan karyawan. Pengusaha ini resikonya tinggi. Karena resikonya tinggi, maka inisiatifnya tinggi. Yang dipikirkan sama pengusaha adalah bagaimana menggaji anak buahnya, dan anak buahnya nggak perlu tahu berapa keuntungan atau kerugian perusahaan. Pengusaha itu selalu memiliki visi ke depan. Sama di Melia. Di Melia nggak ada waktu buat kita. Tidak ada waktu khusus, betul? Karena yang punya waktu adalah Anda semua, betul? Kalau Anda berjiwa pengusaha, Anda lihat visinya ke depan, Anda lihat potensinya ke depan, maka Anda akan punya inisiatif melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kelanggengan bisnis Anda. Tadi dibilang sama Said, banyak orang yang di lapangan dia nggak tahu apa arahannya, apa yang dilakukan. Makanya kita pengusaha. Pengusaha berarti ente upline-nya, ente yang mengarahkan. Selain mengarahkan, kalau dia tidak mampu diarahkan, maka didampingi mereka. Ini kerajaan bisnis. Anda bukan bos ente. Maaf, downline Anda bukan bawahan aneh. Kita adalah partner, betul? Bisnis lo, bisnis gue. Lo nggak bisa hadir, gue yang hadir. Bukan karena lo nggak hadir, gue nggak akan hadir. Salah. Ente perhatiin, Ana, Said, kalau terbang kemana-mana sendiri. Ana biasa sendiri. Anda bilang dari dulu Anda membangun sendiri gitu loh. Anda nggak perlu kalau ada teman ala kulihal, nggak ada teman Anda di handle sendiri. Kemarin ada teman, ada Haji Sali, wah enak, Anda di Palembang. Jis, ente ngisi ini, ente ini, enak, Anda nggak begitu capek, betul? Kalau nggak ada Haji Sali, Anda handle sendiri. Kenapa? Karena ini adalah bisnis Anda. Jadi ini Anda pengusaha terhadap bisnis Anda, Mama. Berarti kalau menganak buahkan, anak buah gue bisa nggak bisa, gue harus tetap bisa. Karena ini bisnis gue. Kepemilikan bisnis itu harus terjiwai di ente, Mama. Kalau ente sudah memiliki bisnis ini, tidak akan buka puasa sebelum waktunya, tidak akan hura-hura sebelum waktunya, tidak akan melakukan ini sebelum waktunya, maka ente akan punya karakter yang baik. Kalau sudah punya karakter yang baik, ente akan percaya dengan diri ente sendiri. Ente akan punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dan ketika ente merenung, akan muncul inspirasi-inspirasi. Nah, inspirasi-inspirasi itu insya Allah ilham, suara positif dari Tuhan untuk membukakan permasalahan-permasalahan kita yang ada. Kan, ini kenapa jaringan begini, itu. Makanya orang yang evaluasi diri lebih bagus daripada orang yang sholat sunat dari awal Isya sampai tutup waktu Isya. Hanya satu, oh ternyata salah gue melakukan ini. Apa sih intinya? Kok begitu hebatnya? Karena orang tadi mau memperbaiki diri. Nah, Tuhan suka dengan orang-orang yang mau memperbaiki diri, betul? Orang yang sudah terjerumus di dunia dosa, lalu dia sadar, ya Allah, ana taubat ya Allah. Innallaha ma'at tawwabin, betul? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaubat. Kenapa Allah senang? Walaupun dia udah melakukan dosa yang luar biasa gitu loh. Karena satu, orang ini mau berubah. Karena sulit bagi orang yang mau berubah, betul? Susah. Orang mau berubah itu susah. Berubah itu akibat evaluasi diri. Nggak mungkin berubah tanpa evaluasi diri, betul? Berubah itu pasti diawali dengan evaluasi diri. Kalau dia udah evaluasi diri, dia sudah teguh dengan pendiriannya, dia sudah konsisten, maka dia akan konsisten jalanin itu. Jadi kita pengusaha, kita semua pengusaha. Kepengusahaan kita sendiri-sendiri, yes. Tapi kerja kita kelompok, kerja kita gotong royong gitu.